Pembelajaran berdiferensiasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Aisyah SPD SD, calon guru penggerak angkatan 9 dari SDN 1 Gunung 3, Kecamatan Ulu Belu, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung. Bersama fasilitator hebat Ibu Utami SPD dan pengajar praktek Bapak Aryansa SPD. Pada kali ini saya akan memaparkan tentang pembelajaran berdiferensiasi. Arti dari pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid menurut Tomlinson 1999. Dalam kelas yang mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru melakukan upaya yang konsisten untuk merespon kebutuhan belajar murid. Pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal (common sense) yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid. Kemudian, pembelajaran berreferensi ialah keputusan-keputusan yang dibuat tersebut ada yang terkait dengan satu kurikulum yang memiliki tujuan pembelajaran definisi yang didefinisikan secara jelas. Kedua, bagaimana guru menanggapi atau merespon kebutuhan belajar muridnya. Yang ketiga, bagaimana mereka menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar dan bekerja keras untuk mencapai tujuan belajar yang tinggi. 4. Manajemen kelas yang efektif. Yang kelima, penilaian berkelanjutan. Pembelajaran berdiferensiasi haruslah berakar pada pemenuhan kebutuhan belajar murid dan bagaimana guru merespon kebutuhan belajar tersebut. Kebutuhan belajar murid berdasarkan 3 aspek, yaitu pertama, kesiapan belajar murid, yang kedua, minat murid, yang ketiga, profil belajar murid. Pertama, kesiapan belajar murid atau readiness. Kesiapan belajar adalah kapasitas untuk mempelajari materi, konsep, atau keterampilan baru. Tombol-tombol dalam Quasar mewakili beberapa perspektif kontinum yang dapat digunakan untuk menentukan tingkat kesiapan murid, yaitu satu, bersifat mendasar atau bersifat transformatif. Yang kedua, konkret ke abstrak. Yang ketiga, sederhana atau kompleks. Yang keempat, terstruktur sampai terbuka. Yang kelima, tergantung atau mandiri. 6. Lambat atau cepat. Kemudian minat murid. Minat merupakan suatu keadaan mental yang menganalisis yang menghasilkan respon terarah pada suatu situasi atau objek tertentu yang menyenangkan dan memberikan kepuasan diri. Beberapa cara yang dapat dilakukan oleh guru untuk menarik minat murid, diantaranya adalah dengan menciptakan situasi pembelajaran yang menarik perhatian murid, misalnya dengan humor, menciptakan kejutan-kejutan, dan sebagainya. Yang kedua, menciptakan konteks pembelajaran yang dikaitkan dengan minat individu murid. Yang ketiga, mengkomunikasikan nilai manfaat dari yang dipelajari murid. Yang keempat, menciptakan kesempatan-kesempatan belajar di mana murid dapat memecahkan persoalan atau problem learning. Profil belajar murid. Profil belajar murid mengacu pada cara bagaimana kita sebagai individu paling baik belajar. Tujuan dari mengidentifikasi atau memetakan kebutuhan belajar murid
berdasarkan profil belajar adalah untuk memberikan kesempatan kepada murid untuk belajar secara natural dan efisien. Profil belajar murid terkait dengan banyak faktor. Berikut ini adalah beberapa di antaranya. 1. Preferensi terhadap lingkungan belajar, misalnya terkait dengan suhu ruangan, tingkat kebisingan, dan keadaan kelas. Yang kedua, pengaruh budaya, santai, terstruktur, pendiam, ekspresif, personal, dan impersonal. Yang ketiga, preferensi gaya belajar. Gaya belajar adalah bagaimana murid memilih, memperoleh, memproses, dan mengingat informasi baru. Nah, sekian pemaparan tentang pembelajaran berdiferensiasi dari saya. Cukup sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia.